Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, daerah, atau sekolah. 1. Model administratif. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembangan kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. 2. Model pendekatan grassroots, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. 3. Model demonstrasi. Model ini diperkasai oleh sekelompok guru bekerjasama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. 4. Model Bausom. Bausom membagi perkembangan kurikulum ke dalam 5 tahap, yaitu penentuan arena, penetapan personalia, prosedur pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum. 5. Model Rogers. Berpandang bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. 6. Model pemecahan masalah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan yang meliputi orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lain. 7. Model Taba. Menekankan pada pemusatan perhatian guru, Taba menganjurkan pendekatan induktif untuk pengembangan kurikulum. 8. Model Taylor. Model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. 9. Model Wheeler. Pendekatan yang digunakan memiliki bentuk rasional. 10. Model Nicolis. Mengembangkan pendekatan yang cukup tegas, mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. 11. Model Skillback. Suatu model yang mengembangkan kurikulum secara tepat dan realistis. Model integrasi kurikulum. Yang pertama, model fragmented. Model ini mengajarkan disiplin-disiplin ilmu secara terpisah dan tanpa ada upaya untuk menghubungkan atau mengintegrasikannya. 2. Model connected. Dengan model connected, siswa lebih mudah menemukan keterkaitan karena masih dalam lingkungan satu bidang studi. 3. Model nested. Model yang memadukan keterampilan sosial, berpikir, dan isi ketika membahas suatu topik. 4. Model sequenced. Materi dari 2 mata pelajaran yang berhubungan dapat diurutkan untuk diajarkan secara paralel. 5. Model SERT. Bentuk pemaduan konsep atau ide pada 2 mata pelajaran sehingga menjadi konsep yang utuh, sehingga menuntun siswa untuk membuka wawasan dan cara berpikir yang luas. 6. Model WEBS. Model ini mewakili pendekatan tematik untuk memadukan materi subjek. 7. Model Threaded. Model pemaduan kurikulum berfokus pada metakurikulum. 8. Model Integrated. Media ini dimulai dengan mengidentifikasi konsep, keterampilan, sikap yang overlap pada beberapa bidang studi. 9. Model Amherst. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. 10. Model Network. Model pemaduan pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dan situasi dan kondisi berbeda-beda. Struktur kurikulum SD terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Beban belajar di SD dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Durasi 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. Beban belajar kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Beban belajar kelas 6 semester ganjil sama dengan beban belajar kelas 1 sampai 5. Beban belajar di kelas 6 semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.